Beberapa mahasiswa itu pada saat lewat danau itu kadang mencium bau-bau melati yang membuat hal-hal mistis itu semakin kuat kalau ini si korban ini masih gentayangan. Halo guys, makasih buat kalian yang udah klik video ini. Di video kali ini kita akan mulai bercerita tentang kasus misteri mengapungnya mahasiswa di Danau UI. Ini kasus tuh udah lama terjadi. Ini adalah kasus tahun 2015. Tapi hingga detik ini kasus ini masih dalam proses penyelidikan kepolisian. Penyebab utama meninggalnya korban masih menjadi tanda tanya besar. Apakah ini merupakan kasus pembunuhan atau ini merupakan kasus bunuh diri? Namun, pada saat proses penyelidikan, banyak hal kejanggalan-kejanggalan ditemukan oleh pihak kepolisian bahwa ini bukan merupakan kasus bunuh diri. Besar kemungkinan ini adalah kasus pembunuhan. Karena kurangnya alat bukti dan saksi mata saat kejadian, kasus ini masih belum menemukan titik terang. Sebelum ke videonya, pastiin kalian udah dalam posisi nyaman buat dengerin gue cerita kali ini. Cerita dimulai dari penemuan jasad sosok pria yang mengapung di Danau UI pada tanggal 26 Maret 2015. Hal ini terjadi oleh salah satu mahasiswa Fakultas Biologi FMIPA tahun 2013. Hal ini sontak membuat satu kampus menjadi geger karena dinilai meninggalnya itu dalam tidak wajar. Setelah 3 hari dikabarkan hilang oleh keluarga dan kerabatnya. Ia ditemukan mengapung di Danau UI. Hal ini sontak membuat keluarga terpukul karena pada saat komunikasi terakhir yang dijalin orang tua dan anaknya ini nggak dalam kondisi depresi ataupun tertekan akan suatu hal. Jadi ya komunikasinya baik-baik aja. Jadi gue bakal ngejelasin secara singkat nih tentang si korban. Jadi korban ini ternyata adalah anak rantau. Dia itu asalnya dari Yogyakarta. Selama dia di sini, dia tinggal itu di kosan yang nggak jauh dari kampus, yang dimana dia milik kamar sendiri buat menghabiskan waktunya selama dia di sini. Jadi ini kayak bisa menyimpulkan bahwa dia tuh orangnya nggak suka diganggu private-nya. Menurut keterangan keluarga bahwa anaknya itu dikenal sebagai anak yang cerdas, anak yang pendiam dan gak suka nyari masalah sama sekali sama orang. Jadi keluarga itu rada shock dan gak setuju bahwa pihak kepolisian menyatakan bahwa ini adalah kasus bunuh diri karena dari komunikasi terakhir dengan anaknya bahwa anaknya itu gak dalam masalah apapun, gak dalam tekanan. Jadi keluarga meyakini ini bukan kasus bunuh diri. Kejanggalan yang pertama itu dari hasil forensik yang dikeluarkan dari pihak rumah sakit. Kronologisnya si korban ini meninggal karena kehabisan nafas. Jadi pas dia masuk ke dalam air, aslinya dia masih hidup karena ditemukannya air dan pasir di dalam paru-parunya. Namun ternyata mahasiswa ini mempunyai luka lebam di bagian telinga, kepala, dan bibir. Yang dimana luka lebam ini menurut kedokteran dapat disebabkan oleh benda tumpul ataupun benturan terhadap sesuatu. Ini udah mulai ngerancu nih. Kejanggalan berikutnya yang dirasa polisi ini aneh dalam kasus ini adalah lokasi di mana dia tinggal, yaitu di kosan yang dekat kampus ini, di kamar 208. Pada saat penggeledahan ternyata ditinggalkannya sepucuk surat wasiat yang dipaku di tembok kamar korban. Tapi kalau kita lihat baik-baik sini, menurut ahli gaya tulisan, ternyata di dalam suratnya ini ada 2 gaya tulisan yang berbeda yang menyimpulkan bahwa surat ini ditulis oleh lebih dari satu orang. Yang gue tandain warna hijau adalah gaya tulisan si korban mahasiswa ini nih. Yang warna merah ini adalah pihak lain yang ikut campur dalam penulisan wasiatnya. Yang ciri khasnya itu pada penulisan gaya G. Kita lihat nih di apologize dan everything. G-nya ini dia kayak ada tulisan patahnya. Terus di mana gaya penulisan orang lainnya? Kita lihat teman-teman ya.
kita lihat dari yang warna hijau nih, kalian lihat tulisannya itu condong kemana? Ke kanan kan? Tapi yang gue garisin warna merah, kalian lihat gaya tulisannya condong kemana? Nah, itu yang ngebuat para ahli mengatakan kalau ini tuh ditulis oleh lebih dari satu orang. Duh, kalau gue bayangin ya, kalau emang ini ditulis oleh 2 orang, pasti si korban ini lagi diintimidasi, suruh nulis, dipaksa nulis, terus mungkin udah dipukul, korban pingsan. Menurut gue ini sadis sih. Terus kejanggalan ditemukan adalah nyata di bagian kanan dan kiri bagian belakang sepatunya itu rusak, yang mengindikasi bahwa korban ini diseret sebelum masuk ke danau. Jadi dari hasil forensik dia pas tenggelam masih dalam keadaan hidup. Artinya kalau emang dia diseret berarti dalam keadaan pingsan, diseret oleh seseorang sampai masuk ke dalam dan ditenggelamkan. Kejanggalan berikutnya dari lokasi penemuan jasad terakhir. Jadi jasad ini terakhir ditemukan berada di 1 meter dari bibir danau, yang dimana danau memiliki kedalaman 1,5 meter. Sedangkan korban memiliki tinggi 1,7 meter. Udah mulai mikir belum sih? Kalau emang dia adalah kasus bunuh diri, emang berniat untuk menenggelamkan dirinya dia sendiri, kenapa dia enggak cari kedalaman yang lebih dalam dari ketinggian badannya? Istilahnya kalau kita bayangin ya, si korban itu kan 1,7, tapi dia menenggelamkan dirinya dia sendiri di 1,5. Istilahnya ya segini lah 1,5 ya. Istilahnya matanya aja masih kena air. Tapi apakah korban tenggelam sendiri atau emang ada yang menenggelamkan? Ini yang menjadi hal yang rancu bagi pihak kepolisian. Perkembangan kasusnya itu pada tanggal 3 Februari tahun 2020 dilakukan olah TKP ulang yang berharap polisi menemukan alat bukti yang tertinggal yang bisa menjadi informasi tambahan untuk mengetahui apa yang menjadi penyebab hilangnya nyawa mahasiswa ini. Sampai detik ini kasus ini masih dalam proses penyelidikan dikarenakan minimnya alat bukti dan saksi pada saat kejadian. Jadi ya, keluarga masih menuntut keadilan dan ingin mencari tahu siapa yang menjadi dalang dan penyebab kematian dari anaknya. Ya, kita berharap aja ini kasus cepat menemukan titik terang. Terus ya, kalau memang ini ada kasus pembunuhan, tersangka diberikan hukuman yang sesuai, keluarga yang ditinggalkan juga tenang. Nah, buat kalian yang udah dengar, coba kalau menurut kalian gimana? Oke, jadi segitu aja ceritanya. Jangan lupa like kalau kalian suka konten ini. Jangan lupa subscribe. Jangan lupa komen untuk masukkan ide apa aja yang mau dibahas lagi. Ketemu lagi di episode berikutnya.